Inilah debat panas antara Rocky Gerung dan Permadi Arya alias Abu Janda. Karena oleh yang namanya revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1979, Bang Aiman, yang namanya Iran itu yang tadinya pro barat jadi anti barat. Apakah Amerika diam saja? No! Amerika berulang kali mencoba menggulingkan rezim Islam di Iran, Bang. Salah satunya adalah dengan mendanai dan mempersenjatai yang namanya Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Jadi kalau adik-adik Google itu ada yang namanya perang Irak-Iran, itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein untuk menggulingkan si Iran itu. Jadi ini aku harus semangat ini ya. Jadi Oke. Jadi hilang. Jangan Kenapa? semuanya, nanti disimpan di segmen berikutnya. Izinkan, Bang. Izinkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang bahaya banget. Jadi satu ada pemahaman sesat yang harus gue luruskan nih, Bang. Ya, ada pemahaman yang bilang kayak gini, Amerika itu ya karena dia menyerang Iran, artinya Amerika itu tunduk terhadap Israel. Oh my God, come on. Amerika itu adalah negara yang umurnya 300 tahun, berdiri tahun 1776. Israel itu negara piyik yang baru lahir 1948, umurnya baru 77 tahun. Israel itu, seperti Bang Isla bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947. Berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi dua menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel, Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Iman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh, F-35 tahu? Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan, ya. Jadi pabrik, ya ini poinnya, ini poinnya, ini closing. Okay. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami. Ya, inilah teman-teman nih, adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex, Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis, Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, paham? gini. Jadi it's all bisnis. Okay. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Harusnya Bang Rocky harusnya bawa hibiki. Sekarang kita buka aja langsung. Ngapain kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Agak menjengkelkan sebetulnya isu ini, bukan isunya pembicaraan kita, karena fokusnya pada hubungan internasional atau pada politik internasional. Kalau kita bicara hubungan internasional, kita jadi komentator aja tuh, sambil sekali-sekali ngamuk-ngamuk. Tapi kita mau lihat dunia ini di dalam perspektif politik internasional, bukan hubungan internasional. Permadi ngomong soal sejarah. Sejarah itu bungkus dari peristiwa. Politik internasional itu adalah gabungan antara power. Dia mesti definisikan apa itu power. Baru dia bisa definisikan apa itu enemy. Musuh itu apa sebetulnya dalam politik internasional. Belakangan ada faktor baru, namanya capital, yang Anda sebut tadi. Yang sebetulnya terbalik grammarnya itu Military Industrial Complex, itu MIC, bukan Industrial Military Complex. Nah, itu konsekuensinya panjang itu. Nah, kalau kita baca tentang sejarah dunia, dia disebut sejarah kalau konstruksi dari capital, enemy, dan power itu betul-betul memperlihatkan efek katastrofi. Itu baru kita sebut sebagai sejarah. Kalau nggak ada efek katastrofi, ngapain itu? Nggak ada urusan apa-apa itu. Sejarah hanya disebut sejarah kalau dia mengandung efek katastrofi itu.
Katastrofi itu mesti dikunci di dalam beberapa istilah yang memungkinkan kita punya pelajaran tentang katastrofi itu. Saya pergi pada seorang Jerman, namanya Gunther Anders, yang berupaya untuk membaca sejarah dari perspektif kegagalan manusia untuk berimajinasi tentang kehidupan di depan. Dia menulis dengan bagus dalam tesisnya Prometheus Shame. Rasa malu Prometheus itu manusia. Sehingga si Prometheus, kita tahu cerita Prometheus. Prometheus artinya bertanya, who am I? Anyway, gue ini siapa sebetulnya? Karena gagal membayangkan imajinasi tentang humanity itu. Kita membaca itu juga hari-hari ini. Who am I? Harusnya Donald Trump bertanya begitu. Kalau dia punya semacam Promethean ethics itu. Tapi dunia ini dirusak oleh Trump. Belum pernah ada seorang presiden yang dengan sadar merusak demokrasi di negerinya sendiri. Sebar rasisme, usir imigran. Ya udah, Amerika itu negeri imigran. Apa yang dibayangkan oleh siapa? Tocqueville. Demokrasi itu habits of the heart. Bagi Donald Trump nggak penting tuh. Jadi ada satu individu yang sekarang seperti Hitler. You mau kutuk dia, jadi segitu maksimalnya. Kita mau bilang, loh kok Trump masuk dalam jebakan kedunguannya sendiri tuh? Mungkin dikutuk oleh sejarah tuh. Jadi kalau saya balik pada soal-soal yang kita coba bicarakan tadi, perang Eropa akhirnya berhenti karena capek berperang 30 tahun, 100 tahun, 70 tahun. Semua perang di Eropa berhenti karena dia capek. Itu yang kemudian dirumuskan oleh Thomas Hobbes. Akhirnya manusia takut mati, karena itu dia cari Leviathan untuk mengasuransikan rasa amannya. Timbullah seorang Leviathan, di mana rasa takut saya serahkan pada dia. Kita mencari sekarang siapa Leviathan kita di dunia. Trump nggak bisa dipercaya lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjaminkan bahwa tidak boleh ada senjata nuklir. Saya Amerika akan jamin. Jepang tidak boleh punya nuklir, Eropa tidak boleh punya nuklir. Sekarang Trump masih dengan posisi yang sama, tapi mengizinkan Israel punya nuklir, melarang Iran, melarang Prancis, melarang Inggris dalam perjanjian non-proliferasi tadi. Kan itu yang orang bilang, ngapain Eropa mungkin bilang, ngapain gue dukung Trump? Dia bilang dia mau jamin kita dengan payung nuklir dia itu. Tapi Ukraina akhirnya lolos. Jadi perang ini nggak akan lama lagi menurut Bung Rocky? Apa kesimpulannya begitu? Karena semua tidak ada yang bantu Amerika. Itu bisa sangat lama. Justru bisa sangat lama. Ya karena perangnya jadi ya semua orang bisa masuk di dalam bellum omnium contra omnes. Semua orang berperang melawan orang lain. Kan kalau Amerika tidak punya lagi kunci untuk menjamin Jepang, Jepang sekarang lagi nuntut anggaran belanjanya mesti naik 2%. Amerika dulu kunci di 1%. Jepang bilang, lu bilang lu mau jamin kita. Cina itu punya nuklir, sekarang Korea Utara punya nuklir. Dalam 2 jam nyampe ke Tokyo, nyampe ke Hiroshima. Jadi Jepang bilang, akhirnya begitu berhenti perjanjian perang dunia kedua. Gue mau punya nuklir juga. Indonesia bisa terangsang karena India punya, Pakistan punya. Perang India Pakistan nuklir, tapi impactnya pada perselisihan agama. Sangat mungkin mereka yang sedang menunggu kekacauan di Indonesia turun dari Asia Selatan lewat Thailand, Malaysia masuk ke Indonesia jadi teroris lagi. Karena elemen agama ada di situ tuh. Yang kita nggak inginkan, lebih faktuality itu. Jadi kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang itu. Terus kenapa dengan Felix lu mari? Nah, lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Felix? Apa namanya Ustaz Felix? Permana dia aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Jadi apa poinnya gitu loh? Berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide itu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus Shame. Gue sih malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah tentang sejarah, hafal-hafalan itu. Hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif. Itu dasarnya. Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Yay. Dia menolakkan bikin refleksi lagi tuh. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya ada unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang. Saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal
Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan? Kita mau ajarin teman-teman di luar sana anak mahasiswa untuk berpikir supaya kita tidak masuk pada jebakan Prometheus shame itu, rasa malu Prometheus. Jadi sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru supaya timbul kembali kecerdasan kita. Kehancuran baru. Bukan, katastrofi itu bukan kehancuran. Kekacauan. Ya, kekacauan. Kehancuran itu apokaliptik. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok. Tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu. Bisa nggak? Bisa. Tapi sekali lagi, ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu. Tapi ide tentang intelektual tenggelam. Karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Jadi sebetulnya saya ingin forum semacam ini itu, sayang betul tuh. Kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh, dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi, kita ingin supaya berhentilah prinsip civis pacem parabellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.